Oke, kalau sebelumnya adalah formula penjumlahan, yang ini adalah jadi ketika kalian sedang berusaha melakukan penjumlahan ini gitu ya, applying formula ke problem kalian, itu kadang-kadang kalian menemukan kondisi di mana si persamaannya itu enggak susah gitu, kalau mau dikesinin tuh susah karena lebih kompleks. Ini dalam kasus ini iya gitu, enak gitu. Kenapa enak? Karena kan cuman ini maksudnya soalnya tuh cuma satu gitu. Terus ini cuma i gitu. Padahal dalam dalam kehidupan nyata gitu ya, atau dalam ujian gitu, ujian tuh kenapa sih selalu lebih susah dari latihan gitu ya. Dikasihnya sederhana nanti keluarnya kompleks gitu. Nah, ini ada beberapa aturan, ini basic ya, dasar manipulasi supaya kita bisa pakai ini gitu. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kondisinya ada satu konstanta, kalian perhatikan itu ada C. C itu tidak ada di mana-mana kan ya. Jadi C itu konstanta, angka aja. 3, 5, 10, berapapun lah ya. Pokoknya konstanta. Ya, itu kita bisa keluarkan dari summation-nya gitu. Jadi biar nggak pusing gitu nantinya. Jadi saya tinggal punya, saya cuma punya satu variabel di sini AI gitu. Satu variabel yang ada hubungannya sama ini gitu, ya, sama si hitung-hitungannya gitu ya. Apa ya istilahnya? Indeks yang di bawahnya itu gitu. Kalau nggak ada hubungannya dikeluarin aja gitu. Kayak tadi saya bilang ya, misalnya ini ya, misalnya ini nih bukan I tapi J gitu ya. J itu kan nggak ada hubungannya sama I gitu. Saya nggak bisa ganti dia sebagai 3, 4, 5, 6. Orang yang 3, 4, 5, 6 kan harusnya I gitu. Nah, itu J-nya dikeluarin aja gitu. Pokoknya yang nggak ada hubungannya dengan yang di sini gitu ya, itu bisa dikeluarkan. Sama sama seperti ini gitu. C itu kan nggak bisa diganti apa-apa, dan C itu udah konstanta kok gitu ya. Jadi keluarin aja, pokoknya kalau nggak ada hubungannya jangan disimpan di belakang summation-nya itu. Jadi summation-nya itu khusus untuk yang ada hubungannya aja gitu, biar kalian nggak pusing. Ya, jadi bisa kayak gitu. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian yang R2, yang rules, yang aturan yang kedua, itu kalau misalnya saya punya dua-duanya ada hubungannya nih sama counternya gitu. Ini kan sama-sama I nih ya. Ini AI sama BI kan jadi sama-sama I. Tapi dia itu berupa penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Jadi bisa jumlah. Ini hanya plus sama minus ya, karena kalau kali nggak berlaku. Oke, jadi hanya plus sama minus saja. Itu saya bisa pecah gitu. Kalau misalnya AI plus BI, ya berarti jadinya A plus B gitu ya. Kalau A minus B, ya berarti nanti A minus B. Gitu. Jadi saya bisa pecah. Ininya sama persis dengan yang ini. Gitu. Ya, harus sama persis. Hanya dia dipisahkan aja. Oke, kalau ini masih terlalu abstrak, saya akan beri contoh. Contohnya itu ada di latihan. Gitu. Oke, jadi kenapa dikasih latihan? Supaya kalian bisa mengimplementasikan apa yang kalian dengar, apa yang kalian simak gitu ya di video, atau kalian baca di slide. Gitu. Jadi misalnya ini, kok bisa Bu? Ini kan 3 pangkat J ditambah 1 itu kan bentuknya tuh bukan perkalian begitu ya. Tapi ini kan bisa kita manipulasi. Jadi pertama kalian memang sudah harus punya modal apa ya? Di matematika tuh kan gini. Kalau misalnya ya, saya punya 3 pangkat 2, terus udah gitu dikali 3 pangkat 5, misalnya gitu ya. Ini kan sama dengan 3, 2 pangkat 5 kan gitu ya. Nah, kayak gini-gini nih kalian harus sudah punya dasarnya memang. Ini dasar matematika. Nah, oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya perkalian, itu saya bisa langsung jumlahkan. Tapi kalau penjumlahan beda lagi ya. Sama seperti misalnya gini, 3 pangkat minus 2. Ini kan sama dengan saya bisa tulis 1 per 3 kuadrat. Nah, kayak gitu-gitu kalian harus sudah tahu gitu ya. Jadi, ini asumsinya kalian sudah tahu. Oke, jadi kalau kalian lihat bentuk 3J plus 1, itu kan sebenarnya saya bisa buat 3J plus 1, saya bikinnya, itunya dilupakan dulu lah ya. Ini kan sebenarnya saya bisa bilang ini 3 pangkat J dikali 3, gitu kan ya. Kan 3 pangkat 1. Gitu. Iya nggak? Iya ya. Oke, jadi 3 pangkat J dikali 3 pangkat 1. Gitu. Nah, ini kan saya bisa bilang begini gitu. J-nya mulai dari 1, kemudian N, kemudian 3 kali 3 pangkat J. Nah,
Kalau kalian lihat rumus yang di sebelah kiri, itu yang paling atas, itu kan kalau misalnya ada yang nggak ada hubungannya sama J, sebenarnya kita keluarin aja gitu ya. Dan ini kan perkalian ya. Kalau perkalian bisa ya. Kalau penjumlahan nggak bisa ya. Dikeluarin gitu nggak bisa kalau penjumlahannya. Jadi kalau penjumlahan nanti kita split kayak yang ini, kayak yang R2 ya. Yang di atas perkalian, yang di bawah penjumlahan atau pengurangannya. Jadinya kita split. Oke? Nah, berarti ini kan 3 ini kan jadi C kan. Kalau ini saya mau banding-bandingin ya. Ini jadi C gitu ya, ini jadi C gitu. Itu jadi AI gitu. Ya dalam kasus ini AJ, tapi ya ini AI lah ya kita anggap. Pokoknya ada hubungannya sama si counternya gitu. Maka kalau kayak gitu, berarti kan saya bisa bikin rumus baru gitu loh. Bukan rumus baru, maksudnya rumusnya tuh gimana caranya kalau kalian punya problem tuh disamain ke sana supaya kita bisa gampang. Berarti C-nya kan dikeluarin, berarti ini 3 gitu ya. Kemudian ininya saya tulis sama persis. Di sini AI-nya di sini gitu. Gitu. Ya. Nah, bentuk yang ini kalian lihat di kan ada tuh list of apa di slide harusnya ada sebentar di slide nomor halaman saya nggak hafal ya tapi itu tuh dari buku apa Neapolitan itu ya itu ada hmm, ini bentar ada nggak ya saya nggak bisa taruh di sini caranya oh saya ini jadi saya kasih lihat yang A pangkat gimana caranya ya saya keluar ibu berarti hmm, saya keluar dulu ini supaya bisa memperlihatkan ini. Oke. Hmm, oke. Nah ini yang sebelah kanan bawah itu kan ada itu ya, ada di slide itu ya beberapa formula penjumlahan yang penting yang perlu kita. Tadi kan kalau yang basic itu kan kalian hanya diperkenalkan satu ya tadi yang ini nih. Nah yang ini gitu ya, yang ini nih. Oke. Nah tapi kan sebenarnya ada banyak gitu ya. Bahkan ini sebenarnya lebih dari 8 gitu ya. Sebenarnya masih lebih banyak lagi tapi ini minimal inilah gitu ya dikasih kalian nanti cari aja kalau mau. Bentar. Nah, kalian lihat nih kalau 3 pangkat J itu tuh sesuai dengan yang nomor mana gitu. Yang nomor 1 jelas bukan. Yang nomor 2 juga bukan gitu ya. Berarti itu harusnya yang nomor 4. Enggak, sorry. Yang nomor 5. Kalian lihat yang nomor 5 karena A pangkat I. I-nya itu yang ini. Kan yang sama itu kan ini kan counternya I ya. I-nya ada di belakang apa I-nya tuh yang jadi pangkat. Ini juga sama. Ini kan counternya J. Nah gitu. Berarti saya pakai yang rule formula nomor 5 gitu. Di mana si A-nya itu 3, ya enggak? Ya, saya ngikutin ini ya. Ini A-nya itu 3, terus I-nya itu J gitu. Kan gitu. Jadi saya bisa nih pakai rumus yang ini nih. Rumusnya kelihatannya rumit gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah, pakai orang tinggal nyalin doang gitu ya. Berarti itu sama dengan 3 gitu ya. Saya tulis 3 3 dikali yang kotak ini, saya ganti dengan ini yang kotak merah ini gitu ya. Berarti A, saya bikin gini deh ya. A, N plus 1, ya. Ini kenapa saya boleh nulis N? Karena ini sama-sama N ya. Kalau misalnya itunya bukan N, misalnya M gitu ya, itu harus diganti jadi M gitu ya. Jadi kalian sesuaikan. Kemudian minus 1 dibagi A minus 1, gitu kan ya. Nah, si A-nya kan ini kita bisa ganti kan ya. Iya enggak? Kan A-nya kan 3. Ya. Jadi, saya tulis di sini aja lah ya. Sama dengan 3 dikali A-nya 3 kan ya. 3 N plus 1 minus 1 kemudian dibagi 2 gitu. Ya. Dari sini ya kalian
bisa coba sederhanakan gitu ya. Misalnya ini berarti 3/2, terus 3N plus 1 minus 1 gitu ya. Nah ini kalian bisa coba sederhanakan. 3N plus 1 itu kan berarti apa? Saya coba lah ya. Ini kan pokoknya kalau ada yang kayak gini-gini, itu kalian bisa pecah jadi 3 dikali 3 pangkat N gitu kan ya, minus 1 gitu. Jadi saya bisa dapat 9/2 sebenarnya. Jadi ini kalau mau saya kalau mau saya dekati gitu ya, kira-kira jumlahnya berapa, itu kan order yang paling tingginya kan 3 pangkat N kan ya. Order yang paling tingginya kan 3 pangkat N. Nah, coba kalian lihat. 3 pangkat N itu tidak ada di list dari kelas efisiensi yang diberikan kan. Adanya kan 2 pangkat N gitu ya. Tapi ya ada gitu loh dalam kenyataannya gitu. 3 pangkat N itu kan lebih parah daripada yang 2 pangkat N gitu ya. Tapi ada gitu sebenarnya. Oke, jadi kalau kayak gini, ya kita lihat aja. Ini kan berarti 9/2 kan ya. 92 3 pangkat N gitu. Ini aja, ini apa pendekatannya tuh segitu gitu angkanya. Nanti kalau ditanya kelas efisiensinya, berarti ya 3 pangkat N. Gitu ya. Wah, ini nggak bisa diiris nih. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang pertama tadi yang 3J plus 1. Nah, yang kedua, kapan sih saya bisa menggunakan rumus yang kedua gitu ya, rule yang kedua. Itu ini contohnya, ini juga ada di latihan. Ini nomor yang sama ya semuanya. Jadi, saya punya I dikali I tambah 1. Bu, ini kan perkalian nih, Bu. Kenapa nggak pakai yang itu? Nggak pakai yang R1? Nah, itu nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa sih? Coba, bisa nggak saya? Misalnya ini dipecah nih, jadi kayak gini gitu ya. Berarti I-nya dikeluarin gitu ya. Ininya jadi A, ininya jadi AI. Nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ingat bahwa yang bisa dikeluarkan itu hanyalah yang tidak punya hubungan dengan counternya. Gitu. Sementara di sini kan baik yang I maupun yang I plus 1, dua-duanya ada hubungannya sama si counternya gitu. Jadi nggak bisa dikeluarin kayak yang di A. Jadi coba kita lihat gimana caranya supaya saya bisa melakukannya, saya bisa misahin dengan pakai yang R2 gitu. Ini kan saya bisa bikin begini. Gitu. Saya bisa bikin I sama dengan 0 sampai N minus 1, kemudian ininya dibuat I kuadrat plus I, kan bisa gitu ya? Bisa kan ya? I kuadrat plus I. Nah, I kuadrat plus I, nah ini yang bisa dipisahkan gitu. Ini dua-duanya kan ada hubungannya sama si counternya gitu ya. Sama seperti ini kan ya, dua-duanya ada hubungan. Jadi saya bisa bikin I-nya mulai dari 0 sampai N minus 1, I kuadrat, kemudian dijumlahkan dengan, saya ulangin lagi ininya, sampai N minus 1, kemudian I. Berapa gitu. Nah, kalian lihat nih, yang I kuadrat itu saya bisa pakai yang formula 3. Yang I ini saya bisa pakai yang formula 1. Hanya hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Hati-hati karena apa? Start sama M-nya beda gitu. Mulai sama akhirnya beda tuh. Awal sama akhirnya beda. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan. Jadi misalnya kalau yang I kuadrat gitu ya. Mulainya dari 0. Padahal di sini yang nomor 3 mulainya dari 1. Tapi kan I kuadrat mulai dari 0 itu kan sebenarnya kan 0 kuadrat kan. 0 kuadrat itu kan 0 ya. Artinya gini, kalau misalnya dia mulainya dari 1 kan berarti kan ya ini ya. Ini ya. Kalau dia mulainya dari 1, itu kan yang rumus aslinya kan berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah terus sampai N kuadrat. Ini kan rumus aslinya ya yang di nomor 3 gitu. Sementara yang punya saya, problem yang saya, itu mulainya dari 0. 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat gitu kan ya. Terus sampai N plus, N minus 1 ya ini ya. N minus 1 kuadrat. Gitu. Sementara kalau di sini, saya samain ya. Biar kita bisa namain. Ini sebenarnya kan N minus 1 kuadrat. Ini yang rumus aslinya ya. Nah, kan sebenarnya gini kan ya. Nah, ini rumus yang kita punya gitu. Ini yang kita punya tuh ini gitu. Nah, tapi kan bagian yang samanya tuh yang mana? Yang samanya itu adalah yang ini
sampai sini. Kelebihan. Aduh, saya nggak bisa kontrol gitu. Diiris gitu. Agak susah kalau pas PowerPoint. Ini berarti kita sampai N kuadrat gitu kan ya? Salah nggak sih? N-1 kuadrat. Ini, oke, sampai N kuadrat. Ini yang asli ya. Ini adalah rumus yang ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat mana yang sama gitu. Yang punya kita kan yang ini ya. Ini sampai sini itu sama dengan yang aslinya. Yang aslinya yang mana? Yang sampai sini gitu. Yang beda yang mana gitu. Kita lihat aja yang bedanya yang mana. Yang bedanya adalah kita punya ini, kita punya itu gitu ya. Tapi si yang asli nggak punya. Tapi apakah ngaruh gitu 0 kuadrat? Nggak ngaruh kan ya? 0 kuadrat itu kan 0. Jadi dibuang juga nggak masalah kalau gitu kalau di penjumlahan. Kecuali di perkalian ngaruh gitu ya. Oke? Berarti kita lupakan si 0 kuadrat. Nah, berarti udah sama dong. Oh, enggak. Ternyata ada ini gitu loh. Ini di rumus aslinya sampai N kuadrat. Tapi di rumus kita, di problem kita itu cuma sampai N-1 gitu. Artinya, nanti ini harus dikurangi dengan, jadi yang mana tadi? Yang mau kita pakai ini. Ya, jadi ini tinggal di copy paste nih ya, saya males nih ya. Ini copy paste ke sini buat hasil yang ini. Tapi nanti harus dikurangi dengan N kuadrat gitu. Karena di tempat kita nggak ada N kuadratnya gitu. Kita cuma sampai mentok sampai sini aja. Ya, padahal rumus ini nih mengandung N kuadrat. Jadi harus kita buang dengan cara dikurangi. Supaya jadi nggak kebanyakan. Oke? Jadi tinggal ini diminusin N kuadrat. Nah, kemudian yang ininya, itu juga sama gitu. Di rumus aslinya, dia mulai dari 1 sampai N. Padahal dia sampai N-1 aja gitu. Kita lihat rumus aslinya ya. Rumus aslinya kan 1 tambah 2, terus sampai N-1, kemudian tambah N. Gitu. Ini rumus aslinya. Oke? Gimana caranya nih? Nah, inilah ya rumus aslinya. Nah, yang problem kita ini, itu dia mulainya dari 0, ditambah 1, ditambah 2, ditambah sampai N-1. Ini problem kita gitu. Ini yang problem kita. Bedanya apa? Nah, sama seperti tadi, ini 0 ini bisa diabaikan karena penjumlahan gitu ya. Nah, tapi yang tidak bisa diabaikan adalah ini gitu. Ini problem kita tidak mengandung N. Artinya kita bisa pakai rumus ini. Kok nomor 1 sih? Sorry, nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 2. Kita bisa pakai nomor 2 yang ini gitu ya. Tapi harus kita kurangi N gitu. Oke? Atau yaitu kalau mau pakai cara cepat itu yang M-nya itu diganti jadi N-1 sama aja hasilnya. Oke? Jadi nanti saya bisa nulis gitu N plus 1 per 2. Nah, tapi ini harus dikurangi N gitu ya. Atau kalau kalian sudah hafal cara cepatnya itu yang N-nya diganti N-1 gitu karena nolnya bawahnya nggak berpengaruh. Tapi sebenarnya caranya tuh datangnya dari sini gitu. Oke. Nah, ini tinggal ini ya dijumlahkan dengan ini. Nah, itu kan udah hitung-hitungan matematika ya, kalian keluarkan dulu N kuadrat apa-apa segala macam, nanti bisa dapat kira-kira nilainya berapa gitu. Diambil yang order of growth-nya paling tinggi. Gitu. Ya, untuk yang manipulasi. Jadi, rules of sum manipulation ini sebenarnya untuk digunakan ketika kita akan menggunakan sedemikian rupa sehingga kita bisa menggunakan summation formula gitu ya. Ini. Ya, kalau misalnya benar-benar gini aja gitu, itu kan I kali I plus 1 tuh nggak ada gitu di summation formula gitu. Jadi kita harus memutar otak bagaimana caranya supaya saya bisa dapatkan persamaan yang sama polanya dengan yang ada di summation formula gitu. Oke? Ada pertanyaan yang di sini?